Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Beredok. Kita kembali ini mengulas mengenai generasi Z yang ternyata juga membutuhkan pendidikan politik ya. Tentunya di dalam menentukan nih arah mana nih nanti yang akan menjadi pilihan pada saat hari H Pilkada khususnya di tahun 2024. Nah, kalau kita melihat tadi kan untuk generasi muda ini juga memang sangat dekat sekali dengan media sosial dan tentu membutuhkan literasi digital yang baik pula nih para generasi Z atau generasi milenial saat ini ya, Mas Yud. Nah, kalau misalnya kita melihat nih Mas Iyut, saat ini kan hoax bertebaran, kemudian literasi digital juga harus ditingkatkan. Tadi generasi muda juga harus paham mengenai literasi digital, kemudian apa saja sih ciri-ciri dari hoax itu harus dipahami gitu ya. Nah, sebagai generasi muda yang baik gitu ya, mungkin seperti apa sih caranya kita untuk menghindari hoax atau kita untuk tadi cek fakta gitu ya. Di Mavindo kan terkenal dengan cek faktanya. Nah, seperti apa sih caranya nih Mas Iyut, mungkin boleh? Ya. Data memang ya menjelang atau momen politik ini berita hoax itu meningkat drastis. Pertama menjelang setelah Pilpres kemarin dan juga menjelang Pilkada ini terjadi peningkatan. Dan ini harus kemudian pemilih pemula atau generasi muda harus paham bagaimana kita menghindari agar tidak tersesat pilihannya karena informasi hoax. Kita tahu bahwa yang namanya berita hoax itu dia sifatnya lebih ke fitnah ya. Ya, fitnah kemudian menjatuhkan kandidat lain. Kan ada tipe hoax yang dia misalkan dia saling menyerang, saling fitnah, dan ini paling banyak. Gitu. Ada hoax yang memuji dirinya sendiri, itu ada juga. Untuk menaikkan popularitas, tapi ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ada hoax yang menyebarkan fakta misalkan, tapi ini jumlahnya juga sangat sedikit. Yang lebih banyak itu hoax yang saling fitnah, bombastis misalkan, menjatuhkan lawan. Dan karena ini paling dinilai paling efektif gitu. Nah, kita sebagai anak muda harus paham ya, ketika ada berita yang sifatnya menjatuhkan orang, nah ini kita harus verifikasi sumber utamanya apa, gitu. Nah, karena biasanya berita hoax itu yang disebarkan baik melalui video atau WhatsApp, sumber utamanya itu tidak jelas, lebih banyak anonim, gitunya, bukan produk media atau produk jurnalistik. Nah, harus benar-benar diverifikasi, cari sumber utamanya apa, itu pertama, agar lebih lebih jernih lah untuk menentukan pilihannya. Nah, itu paling pokok gitu, yang harus dilakukan oleh anak muda. Itu paling pokok, harus tahu itu dulu, seperti itu. Kalau cek fakta bisa menggunakan gampang, misalkan Google Image ya, untuk mendeteksi apakah video atau gambar yang disebarkan itu asli atau bukan. Jadi melalui Google Image itu kita bisa tahu sumber utamanya apa gitu. Kadang biasanya berita yang sudah dimodifikasi atau dirubah gitu. Jadi tidak sesuai konteksnya gitu ya. Tadi seperti diceritakan kan ada misalkan aksi BEM ya, yang beberapa tahun lalu kemudian diangkat lagi. Itu kan sebenarnya bagian dari hoax ya, karena mengangkat lagi sesuatu yang sudah lama. Ya konteksnya berbeda gitu ya. Ada juga misalkan aksi-aksi BEM itu biasanya tulisannya diganti. Nah, kita bisa tahu di spanduk atau di karton-karton itu ya, kita bisa tahu bagaimana caranya. Lakukan cek fakta itu. Fotonya kita cari melalui Google Image ya, sehingga nanti tahu gitu. Nah, atau kalau di Mavindo bisa dicek di website Trumbek Hoax
gitu bisa juga. Oke, ini turn back hoax ya. Jadi mungkin pemirsa TVRI Bengkulu ini juga harus banyak informasi nih Mas Yuti ya, bahwasannya ini bukan hanya untuk generasi muda aja sebenarnya ya. Ya, Ini untuk pengguna media sosial yang bahwasannya memang saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar gitu ya. Apalagi mungkin generasi mungkin yang para lansia itu juga menjadi paling banyak nih yang terkena dampak dari hoax ini sendiri. Nah, mungkin tadi salah satu caranya adalah dengan turn back hoax tadi ya. Oke, kita bahas lagi lebih banyak ini setelah ini ya, tapi kita jeda kembali, istirahat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.